Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di channel YouTube Sawitan 1. Hari ini hari Senin, tanggal 1 Juli 2024. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga cepat dapat jodoh, amin. Baik, berikut info sawit hari ini. Serbuan pemodal asing kuasai kebun sawit Indonesia. Info sawit Jakarta. Luasan perkebunan sawit Indonesia yang sudah dikuasai investor asing memang simpang siur. Angka paling optimistis menyebut seluas 3 juta hektar. Ada pula yang menyebut 2 juta hektar. Tahun 2006 investasi Malaysia di perkebunan sawit Indonesia di Tenggarai sudah mencapai 3,2 triliun dengan penguasaan lahan 800.000 hektar atau 14,5% dari total luas perkebunan sawit nasional kala itu. Malaysia bukan satu-satunya menjadi pemodal asing yang mengadu peruntungan di bisnis sawit Indonesia. Datang dari banyak negara seperti Singapura, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Kuwait, Thailand, bahkan Myanmar. Hanya saja investor Malaysia yang paling dominan. Gelombang investasi Malaysia ke perkebunan sawit Indonesia sudah berlangsung sejak 1990-an. Hampir semua korporasi besar sawit masuk seperti Sime Darby, gabungan Golden Hope Plantation dan kumpulan Good Tree, EOE, Agro Hope dan KLK Kepong. Ada pula mereka yang berbendera perusahaan investasi, salah satunya Pinnacle Venture Limited. Bahkan pengelola keuangan seperti Khazanah dan Tabung Haji atau TH turut merambah bisnis sawit di negeri ini. Sime Darby, pemain utama CPO yang memproduksi 2,4 juta ton atau 6% dari total produksi tahunan dunia dengan lahan produktif 522.489 hektar. Boleh dibilang sebagai perintis ekspansi ke Republik Indonesia. Sime Darby melalui PT Minamas Plantation dikukuhkan pada 2001. Kini beroperasi di 8 provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan menguasai total lahan 299.263 hektar. Tapi baru 68% yang ditanami sawit beragam usia. Makanya Indonesia punya posisi penting bagi Sime Darby. Apa alasan investor sawit Malaysia menyerbu Indonesia? Salah satunya karena cadangan lahan di negara itu sudah menipis. Kalaupun masih tersedia lahan, harganya naik hingga 4 kali. Kualitas tanah di Malaysia juga tidak sebaik di Indonesia, karena berupa tanah lempung padat yang menjadi sangat keras seperti batu ketika datang musim kemarau. Berbeda dengan tanah Indonesia yang subur dengan ciri-cirinya yang sangat cocok untuk tanaman kelapa sawit. Antara lain mengandung banyak lempung, permukaan air tanah cukup dalam, tidak berbatu, solum cukup dalam, dan tingkat keasaman tanah pH 4-6%. Jenis tanah yang baik untuk kebun sawit juga tersedia di Indonesia, yakni tanah latosol, ultisol, ulvial, tanah gambut saprik, dataran pantai, serta tanah muara sungai. Bahkan menurut kajian Rabobank terbitan Mei 2012, lahan untuk perkebunan sawit di Malaysia akan habis dalam 3-4 tahun ke depan. Adapun di Indonesia masih cukup tersedia lahan buat ekspansi areal tanaman sawit untuk kurun 10-20 tahun lagi. Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA memperkirakan Malaysia saat ini hanya memiliki cadangan lahan luas 800.000 hektar yang dapat dijadikan areal tanaman sawit. Wilayah Sarawak diklaim paling potensial untuk pengembangan perkebunan sawit.
namun mayoritas berupa lahan gambut pesisir di dataran rendah atau hutan pedalaman terdegradasi milik penduduk asli. Ekspansi perusahaan sawit Malaysia ke Indonesia tidak terlepas pula dari kebijakan Look East Policy yang dikumandangkan Perdana Menteri Mahathir Mohamad tahun 1982. Akhir 1990, perusahaan Malaysia mulai unjuk gigi di sektor perkebunan negara tetangga Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, kumpulan Gatri mengakuisisi kebun sawit milik grup Salim yang berlokasi di Musirawas, Sumatera Selatan. Sedangkan tabung haji masuk ke Filipina dengan membangun kebun sawit di wilayah Mindanao. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga CPO atau minyak sawit terupdate Rp12.856 per kilogramnya, Rp12.856 per kilogram. Kemudian untuk harga sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS terupdate Rp2.570 per kilogram, Rp2.570 per kilogram. Bagaimana di daerah teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya masing-masing daerah. Demikian dulu info dari Sawit Dan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel Sawit Dan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.